محمد باسل المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سنة ومقبول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى شأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة دافعة بكل شر جانبة بكل خير لنا ولأحبابنا ولمشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤمن رجال في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin jamaah Majelis Salat Subuh Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita sudah sampai masuk pada pertengahan daripada bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir atau biasa disebut bulan Seribu tanggal 14. Alhamdulillah kita yang hadir pada pagi hari ini mudah-mudahan selalu dalam lindungan, bimbingan, taufik dan hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang tetap istiqamah hadir pada pagi hari ini mudah-mudahan sebagaimana janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'anna tarzuwa fa tata'allama baban min al-ilmi khairul laka an tusalliya mi'ata rak'atin. Kita yang hadir pada pagi hari datang ke satu majlis belajar satu bab daripada ilmu, pahalanya seperti sholat sunnah 100 rakaat. Mudah-mudahan kita dapatkan itu dan ini menjadi bekal kita buat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kembali kita kaji kitab hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Hadis berikutnya tentang bagaimana kita meluruskan, mendidik wanita. Tentunya kalau sudah ada kewajiban kita untuk mendidik, ini pastinya istri, ya, pastinya istri kita. Tapi ada juga kan mendidik anak. Bagaimana seorang wanita ini harus benar-benar kita rawat, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Merawat seorang perempuan, mendidik seorang istri tidak harus dengan kasar,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dila'in a'waj, wa inna a'waja syai'in fit dhala'i a'lahu, wa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i khairan." Rawahu Syaikhan an Abi Hurairah. Ini rawahu Syaikhan sebagaimana yang pernah Al-Faqih sampaikan pada hadis-hadis sebelumnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Asy-Syaikhan, ya. Jadi kalau ada hadis rawahu Syaikhan itu berarti yang meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau muttafaqun alaih, sama, ya. Muttafaqun alaih artinya yang meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, ya, dari Abi Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khairan." Didiklah, rawatlah, ya, dengan segera perempuan itu dengan kebaikan. Wa innal mar'ata khuliqat min sila'i a'waj. Karena sesungguhnya perempuan itu dia terbentuk dari tulang rusuk. Ya, tulang rusuk. Kan sejarahnya kita tahu ketika Nabi Allah Adam alaihissalam hidup di dalam surga sendirian, nggak ada pasangannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya, Allah ambil tulang rusuknya sebelah kiri, tulang rusuk sebelah kiri, maka dijadikanlah Siti Hawa. Makanya tulang rusuk orang laki pun kurang satu, sebelah kiri. Makanya sunnah orang perempuan kalau lagi berdampingan dengan suaminya, dirinya sebelah kiri. Subhanallah itu begitu. Maksudnya apa tuh? Kalau perempuan istri diri ke suaminya harus di sebelah kiri. Itu menandakan rusuk suaminya sebelah kiri hilang. Nah, itu dia nih. Yang jadi istrinya, ya. Yang jadi istrinya itulah sebagai tulang rusuknya. Wa in a'waja syai'in fil dhala'i a'lahu. Dan sesungguhnya tulang rusuk itu bengkok, ya, tulang rusuk itu bengkok dan dia ada paling atas, ya. Apa itu? Kata Nabi, fil dhala'i a'lah, udah bengkok dari di atas. Ya, sekarang kalau kita belajar tentang biologi dulu sekolah, anatomi tubuh, kan ada gambar tengkorak, ya, gambar tengkorak. Kalau tulang rusuknya lengkap kanan kiri sama, berarti itu tengkorak perempuan. Jadi kalau tulang satu berarti tengkorak laki. Ya. Jadi yang paling atas yang ada itu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in da'abta taqimuhu kasartahu. Ya. Jadi kalau kita mau merawat itu harus dengan baik, jangan dengan cara yang kasar, jangan paksa. Jadi harus lembut, bimbing istri, rawat istri, nasihati, jangan bosan. Karena istri itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Ya, istri sering keluyuran, keluar rumah aurat, tentu kita sebagai suami jangan diemin aja. Anak sama, kalau anak kadang-kadang bahasanya juga kesan dia udah gede, jangan, nggak boleh. Selama dia masih ada di dalam rumah, ya, dia masih menjadi tanggung jawab kita. Kecuali nanti kalau sudah ada ijab kabul, ya, setelah ada ijab kabul dengan pasangan suaminya, maka sudah lepas tanggung jawab kita sebagai orang tua. Maka itu sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Selama dia masih ada di dalam lingkungan kita, di rumah kita, ini sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Ya. Jadi hati-hati, rawat istri baik, ya, nasihati, jangan bosan. Bilangin, Bu, kalau bapak belum pulang jangan kemana-mana, ya, di rumah aja. Keluar sekedar kebutuhan. Ada kebutuhan apa?
ada hajat apa silakan. Mau ke pasar belanja karena emang sudah tanggung jawabnya. Setelah itu pulang, nggak usah rugi, nggak usah bertetangga. Nanti timbul jadi riba, fitnah. Ya, benar kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia beliau nanti itu lebih banyak perempuan penghuni. Ketika perempuan ini mau masuk neraka, seorang istri mau masuk neraka, dia tidak akan masuk neraka dengan sendiri, dia akan menuntut kepada suaminya, kepada Allah. Dia akan bicara, ya Allah, aku gak rela masuk neraka sendirian. Aku ini masuk neraka, aku bisa jadi berbuat dosa, aku bisa bermaksud kepada Allah, lantaran suamiku tidak pernah membimbingku, tidak pernah mengingatkan. Kalau dinasihatkan perempuan harus lembut, harus baik. Kenapa? Karena tulang rusuk itu bengkok. Kalau kita kasar, ya keras, ya itu kan timbul yang namanya KDRT. Kalau sudah sifatnya KDRT, ya sudah tanda-tanda, ya rumah tangga akan menjadi berantakan. Maka timbullah perceraian. Ini yang kita hindari, ya. Wa in taraktuhu lam yazal ahwaja fastausu bin nisa'i khairan. Maka oleh karenanya, jika kita melakukan ini dengan kebaikan, berarti kita telah meletakkan satu kebaikan kepada istri kita. Jadi kita kalau nasihati dengan lembut, dengan bijaksana, ya wajarlah kadang-kadang suami punya emosi. Ya, kayak ada artis kan begitu, emosi. Bininya dibanting, ya nggak boleh. Ya. Tapi memang KDRT sumber dari kehancuran rumah tangga. KDRT. Tapi KDRT ini bukan kekerasan dalam rumah tangga, bukan. Kurang duit. Ya, KDRT kurang duit. Jadi sering ribut, sering bertengkar karena enggak. Tapi jangan jadikan materi uang ini menjadi sumber kebahagiaan. Enggak juga. Ya, banyak orang kaya itu artis kaya, duitnya banyak, terkenal, tapi ribut juga. Bukan itu. Tapi bagaimana kita membina rumah tangga antara suami dengan istri, saling mengisi, saling memberi, saling percaya. Ya. Itu dapat istri itu kayak gitu, udah pengalaman dulu begitu. Kita yang mau, ya, maka jadi tanggung jawab kita untuk merawat istri kita agar dia menjadi baik, dia menjadi solehah. Kan kata Nabi, ad-dunya mata', sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atus solehah. Jadi sebaik-baik perhiasan dunia yaitu wanita yang solehah. Ciri-ciri wanita yang solehah kan? Ketika kita minta, dia taat, dia patuh kepada suaminya, dia dengar katanya, dia dengar nasihatnya. Ya, ketika suami suruh ambil duit, yang diambil bukan duit dompet. Benar begitu, benar. Ya, Pak, mau beli gula, ambil satu duit dompet, itu dinyuruh kan? Tapi kalau ciri-ciri istri yang soleh, bukan diambil duitnya, yang diambil dompet, dibawa ke lakinya, Pak. Ya, kalau laki yang bilang, ya kan udah bilang, ambil aja duit. Tapi istri yang soleh tidak bisa begitu. Dia takut. Kalau istri agak banyak duit itu wajar, Pak. Ada suami memang rada-rada juga, suami rada-rada. Ya, bini dikasih duit yang ada gambar saya itu yang perempuan. 2000-an atau berapa? Iya, isi dompet gitu. Kenapa kata laki? Gua nggak senang kalau di dompet itu ada foto laki, gitu ya. Itu pengen gambar laki. 50.000-an gambar laki. Sampai gocengan itu gambar laki. Gocengan gambar laki. Kata laki, gua nggak dapat dan dompet itu isinya foto laki dulu. Itu akan kira-kira jangan boleh juga ya. Jadi ciri-ciri begitu. Jadi kalau kita tidak bisa membina istri, membimbing anak-anak kita yang perempuan, ini bakal menjadi tabungan kehidupan surga. Ya, maka oleh karenanya selalu berbuat baiklah kepada seorang istri. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya, asri'u bil janazah fa in taku solihatan fa khairun taqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dzalika fa syarri tad'unahu an riqabikum. Rawahu Syaikhun an Abi Hurairah. Ini hadis sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini tentang menyegerakan pengurus jenazah. Jadi kalau ada jenazah, ada seorang meninggalnya katakan jam 1 siang, ya sudah lewat zuhur. Asar kalau bisa disegerakan asar dulu. Nunggu anaknya malam. Cuma di Jakarta khususnya tanah jarang, bukan jarang aja, baru bisa dihitung berapa kali. Saya dulu pernah sekali ngurus jenazah umurnya malam jam 2. Itu jenazah mati nganyut. Jadi hari Jumat dia lagi mau buang air besar, masih ada ketek, jatuh dia. Air lagi kondisi agak tinggi, keseret. 3 hari baru ketemu, bau, udah lecet kulitnya. Ya, kebetulan saya masih jadi pengurus RW, saya terima dari pihak polsek, mengantar jenazah. Kita terima jam 11 malam. Jam 11 malam kita terima, langsung kita proses. Dan jam 2 dikubur. Ya, ini karena mayatnya sudah busuk, sudah bau. Tapi kalau mayat yang biasa, ahsannya begitu juga, disegerakan. Begitu mayat udah ini, nunggu anaknya ya sudah, paling tidak tunggu sampai besok pagi. Jangan tunggu setelah zuhur. Gak boleh kita mayat kita simpan satu hari 24 jam, nggak boleh. Makanya kata Nabi, dimanapun kita mati, di situ kita dikubur. Itu jauh-jauh dari Jakarta, Proba, luar negeri. Begitu mati dibawa lagi ke Jakarta. Gak usah tinggalin aja. Sama halnya ketika kita berangkat umroh haji, kan mati di sana, kan ada di bawah kubur di sana. Segera ke Saudi, meninggal malam, pagi-pagi. Kan saya dulu punya saudara, ayahnya meninggal, dia nggak tahu kenapa meninggal pagi, siang udah lahir. Jadi nggak pernah ketemu. Nah ini kata Nabi, aslimu bil janazah wa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Jadi kalau mayat ini, jenazah ini mati dan dia termasuk orang baik, maka segerakanlah, ya, segerakanlah agar kita mendapatkan kebaikan dari si mayit, ya, mayit. Jadi ada ayam, anak ayam nanya ibunya, Bu, kok nama manusia itu banyak namanya? Ya, ada Budi, ada Jais, ada Rudi. Kok nama kita satu, ayam doang? Ini anak ayam nanya, anak ayam. Kata ibunya, itulah bedanya manusia dengan kita binatang. Kalau manusia, kalau hidup namanya banyak. Ya, kalau kita ayam hidup namanya hantu, udah ayam. Kalau manusia mati namanya hantu. Kalau dia mati banyak, itu ada banyak. Kok gitu mati? Orang manusia kalau mati disebutnya mayit. Mayit. Dia punya titel panjang gitu, nggak mungkin. Begitu yang mandiin mayit banyak. Almarhum Bapak Kiai Haji Doktor sebut juga banyak mayitnya. Udah gitu loh. Level itu yang paling tinggi jenazah almarhum. Tapi kalau kamu ada mana ayam, kalau kamu mati, nama kamu banyak. Bisa jadi ayam balamu, ayam geprek, ayam bakar. Ya, ini namanya jadi banyak. Kalau udah mati tapi kalau hidup namanya
protes Pak. Ayat masih protes. Nah jadi ketika jenazah ini kita tahu baik ahli khair, mari kita segera. Ya, saya dipesan sama guru saya, kalau ketika kita menyolatkan mayit, tidak selamanya kita menyaksikan kepada jamaah. Isyhadu kan gitu ya. Anna hadhihi janazah min ahli khair. Padahal kita tahu ini saya mabuk ya. Enggak perlu gitu, enggak usah. Ya, berat buat kita. Ya, ke masjid kagak, bayar kagak. Ya. Begitu mati dibawa ke masjid. Begitu selesai sholat, saksikanlah apakah jenazah ini termasuk daripada orang baik. Kita jawab, baik, ya tahu dulu kan, lihat dulu Pak. Ya. Nah, kalau kita tahu orang ini asal khair, segerakan, karena jangan menjadi beban dia juga, dan itu bisa menjadi pahala kebaikan buat kita. Wa ittaqu siwa dzalika fasyar. Jika mayit ini kurang baik, ya, bukan termasuk orang-orang soleh, ya. Tad'unahu an-ridaikum. Maka juga tetap kita segan. Kenapa? Jangan jadikan sebab beban di pundak kita. Ya, kalau kita tak tarik, apalagi kita lambat-lambatin, kan jadi beban buat kita juga. Pokoknya kalau sudah orang mati, sudah diyakinkan dia mati, sudah selesai dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan, segera dikuburkan. Itulah yang harus kita lakukan. 4. Kewajiban fardu kifayah orang yang hidup dengan yang mati. 4. Ya, orang yang hidup kepada yang mati wajib ada 4. Yang pertama, memandikan. Setelah dimandikan, mengkafankan. Setelah dikafankan, disolatkan, dan yang terakhir dikuburkan. Sebaliknya, yang mati punya kewajiban satu kepada yang hidup. Nggak ada yang tahu ya. Jadi kalau yang hidup pada yang mati 4, yang hidup sama yang mati sama yang hidup punya kewajiban satu. Apa Pak kewajiban si mayit kepada yang hidup? Apa? 1, jangan bergerak, udah gitu Pak. Jangan bergerak. Kalau bergerak bisa kaget Pak. Saya pernah ikut pelatihan pemandian mayit, ya, sama ibu-ibu, namanya ibu-ibu orang perempuan. Ya. Jadi ceritanya ada orang yang bersedia jadi apa namanya? Buat jadi mayit, gitu. Jadi mayit, jadi pemeran mayit. Ya, rupanya diceritain pakai cara mandinya begini, ibu-ibu perhatiin, kan? Ya namanya orang belajar serius, gitu kan? Dan serius belajar selesai. Begitu kelar, kan kita ditutup lagi nih. Rupanya yang jadi mayit ini nggak tahu ceritanya kenapa. Ya bangun. Itu yang pada ikut itu teriak ada lari gitu. Apa dia lari? Nah, kaget. Kaget. Nah, makanya gitu Pak. Mayit yang kalau yang mau ada kita kaget, bagaimana yang benar? Saya nggak tahu pernah cerita ada tanda-tanda lagi dimandiin bangun. Wallah benar kan? Jadi lagi dimandiin, lalu mati. Padahal kalau udah ditetapkan mati, lalu udah orang banyak takziah udah diumumin pagi itu. Ya karena mau dikuburnya jam 10, jam 8 udah disiapkan mau dimandiin. Begitu diguyur mukanya dia kaget. Itu banyak banget Pak. Ya, Allah a'lam. Karena Allah terima kasih Allah. Benar kayaknya Allah a'lam. Nah barangkali ini 2 hadis ini yang pertama, mari kita jaga, kita rawat, kita didik istri kita dengan cara yang baik. Yang kedua, mensegerakan menguburkan jenazah. Jangan ditunda-tunda, ya. Jadi kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat buat kita dan bisa kita lakukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatta yu'minu
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حتى يوفي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك. يا رسول الله سلام عليك يا ربي. يا رسول الله